Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku,
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah malam hari ini, kami dapat mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadirat Engkau, tetap kami rasakan, tetap kami nikmati di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami, khususnya keluarga-keluarga muda, dapat menerima firman Tuhan, dapat menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, rumah tangga masing-masing. Sehingga Tuhan kami menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam sahabat KMDM GSPDI di Jogja. Senang sekali pada saat malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ketika seseorang menyampaikan kata-kata dengan baik, ketika seseorang menyampaikan jawaban tepat pada waktunya, ternyata apa yang dilakukannya itu bisa memberkati orang lain. Apa berkatnya? Dikatakan di sini berkat sukacita. Wow, luar biasa. Renungan kita pada saat malam hari ini diberi tema ngobrol versus ngomel. Ngobrol adalah sebuah kegiatan bercakap-cakap atau berbincang-bincang yang dilakukan dengan santai tanpa pokok pembicaraan tertentu. Karena ada aktivitas berbincang-bincang, itu artinya melibatkan 2 atau 3 orang atau bahkan lebih di dalam aktivitasnya. Hal ini cocok dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam perjalanan kehidupannya dia membutuhkan orang lain. Nah, apa itu ngomel? Ngomel adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh seseorang yang lebih banyak menceritakan tentang dirinya sendiri, disampaikan berulang-ulang kali disertai dengan emosi, dan seringkali apa yang dilakukannya tidak dipahami oleh orang lain. Bapak Ibu, saya menghadiri sebuah acara reuni keluarga. Di acara reuni keluarga itu, saya mendengar pengumuman dari ketua panitia yang mengatakan untuk bisa memanfaatkan acara reuni ini dengan baik. Bisa saling sapa, bisa saling kenal, bisa saling ngobrol. Yang tua bisa menghampiri yang muda, demikian juga sebaliknya. Setelah selesai mendengarkan pengumuman dari ketua panitia, saya mengambil sedikit makanan, lalu saya berjalan menuju ke sekumpulan anak-anak muda yang ada di ujung sana. Saya menyapa mereka dan mereka menjawab, "Puji Tuhan, kabar kami baik, Tante." Lalu saya berkata kepada mereka, "Nak, kamu gak pengen kumpul-kumpul dengan orang tua? Mungkin ketika kalian kumpul dengan mereka, kalian bisa dapat mengerti sejarah tentang keluarga besar kita." Lalu jawaban mereka, "Kalau nyapa sih sudah, Tan, tapi kalau ngobrol males." "Kenapa males?" Yang satu bilang, obrolan orang tua itu bisa ditebak, Tan. Iya, monoton. Kayaknya mereka sudah janjian antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain karena pertanyaan mereka hampir mirip-mirip. Pertanyaan mereka hampir sama. Iya, aku ditanya, "Wah Nyo, kamu sekarang sudah gede, ganteng. Kamu sudah kuliah di mana?" Lalu cewek di sana, "Kamu kecilannya gemuk, sekarang gede-gede cantik loh. Kamu sudah punya pacar belum?" Lalu mereka saling bersaut-sautan bahwa ternyata pertanyaan dari orang tua itu hampir mirip-mirip sehingga mereka mudah untuk menebaknya. Bapak Saudara, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ternyata yang namanya ngobrol itu membutuhkan teknik, yang namanya ngobrol itu membutuhkan seni. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai seni mengobrol. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita berjumpa dengan seseorang untuk kita mengobrol? Yang pertama, mari manfaatkan menit-menit pertama itu dengan bijaksana. Sebisa mungkin kita mengambil simpati dari lawan bicara kita. Bapak Ibu, saya mendengar cerita dari seorang perempuan. Dia menyadari bahwa siang hari itu beras yang dimilikinya sudah tinggal sedikit dan uang belanjaannya sudah habis. Lalu dia mengambil HP dan menulis pesan yang ditujukan kepada suaminya. Dia menulis mengatakan bahwa, "Pap, malam ini kita makan bareng ya. Aku sudah masakkan nasi goreng ikan asin kesukaanmu dicampur pete dengan pedes nampol. Aku berharap kamu tidak pulang terlambat." Singkat cerita, malam itu suaminya pulang tepat waktu, suaminya sudah mandi dan mereka berdua menuju ke ruang makan sebagai tempat favorit
mereka mengobrol selama ini. Istri menyuguhkan masakannya dan mereka menikmati makan malam itu bersama. Selesai makan, suami memberikan pujiannya kepada istrinya dan berkata, "Mam, sepanjang aku menikah sama kamu, masakanmu nggak ada yang nggak enak. Kayaknya memang tangananmu dianugerahi oleh Tuhan untuk bisa mengolah makanan menjadi makanan yang spesial. Makasih ya Mam untuk nasi goreng yang terenak yang boleh aku rasakan pada saat malam hari ini." Lalu istrinya ngomong, "Pak, kamu tahu nggak kalau nasi yang kita makan itu adalah beras yang terakhir?" "Oh gitu ya, beras yang terakhir. Berarti besok kamu sudah tidak punya beras, sementara uang belanjaanmu habis." "Baik, kalau begitu, kalau tidak malam hari ini, besok Papa akan transfer uang ke rekeningmu." Bapak Ibu, perempuan ini berhasil mengambil menit-menit pertama dengan bijaksana, memanfaatkan menit-menit ini dengan mengambil simpati dari suaminya. Dia tidak menyampaikan apa yang menjadi keluhannya di depan, tapi di awal dia terlebih dahulu memberikan servis kepada suaminya, dan ketika sudah selesai dia baru menyampaikan isi hatinya dan apa yang terjadi ketika dia sukses memanfaatkan menit-menit pertama dengan menarik simpati. Dia mendapatkan berkat, yaitu transferan. Kalau seandainya dia salah menempatkan kalimat di awal-awal obrolannya, bisa saja terjadi pertengkaran, bisa saja terjadi orang tidak mood makan, kehilangan selera makan, dan seterusnya. Obrolan yang seharusnya bisa dilakukan di meja makan menjadi buyar karena salah menempatkan sebuah kalimat. Nah, selanjutnya seni yang kedua, mari kita gunakan bahasa tubuh yang menjadi berkat. Jangan lupa selalu senyum dan selalu ceria, tetap memberikan kontak mata kepada lawan bicara kita rileks mendengar, dan jangan lupa untuk selalu tenang. Karena di dalam perbincangan kita, kadang kita harus mendengar kabar yang mungkin menyenangkan, kabar yang menggembirakan, tapi sontak mungkin bisa terjadi perubahan, ada kabar yang mengagetkan, kabar yang menyedihkan. Mari kita tetap tenang supaya obrolan yang sedang kita lakukan bisa berjalan sampai dengan selesai. Kemudian Bapak Ibu, seni yang ketiga, kadang-kadang dalam perbincangan yang kita sedang kerjakan terjadi kemacetan. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu dari antara kita yang terlibat dalam obrolan itu bukan tipikal orang yang pandai ngobrol atau pandai bicara. Untuk itu kita bisa menolong mereka dengan kalimat-kalimat pertanyaan, atau menolong mereka dengan memunculkan nama seseorang, nama peristiwa, atau nama suatu tempat. Dengan demikian, orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kesulitan dalam hal mengobrol bisa sedikit terbantu. Bapak Ibu, saya menikah dengan suami tahun ini, kami memasuki tahun yang ke-24. Tidak mudah menjalani kehidupan berkomunikasi dengan suami saya. Saya adalah tipikal orang yang mudah bercerita, mudah mengobrol. Biasanya ketika saya selesai melakukan sebuah kegiatan atau sebuah perjalanan, tanpa diminta saya akan menceritakan semua kegiatan-kegiatan saya, apa yang saya temui dan apa yang saya lakukan. Tapi apa yang saya lakukan ini tidak bisa dilakukan oleh suami saya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya menjadi kecewa. Karena saya seringkali mendengar dari orang lain ketika suami saya dengan temannya ini pergi ke suatu tempat, kalau saya tanya kepada suami saya ada cerita apa, dia ngomong nggak ada sesuatu, biasa saja. Tapi saya bisa mendengar dari orang lain, dia bisa bercerita banyak peristiwa, banyak kegiatan yang sudah mereka lakukan. Lalu saya komplain kepada suami, saya berkata begini, "Kamu itu kok kalau sama aku tuh kok nggak bisa ngobrol, tapi orang lain itu loh bisa cerita." Lalu suami saya berkata, "Ya memang bawaanku seperti ini. Aku bukan tipikal orang yang bisa mudah dengan ngobrol. Saya bukan orang yang dengan mudahnya bisa bercerita. Makanya kamu bisa memancing aku dengan kalimat pertanyaan supaya aku bisa cerita sama kamu." Dan ternyata efektif ya Bapak Ibu, ketika saya menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan atau saya mengangkat nama seseorang, nama peristiwa atau suatu tempat, suami saya bisa bercerita. Seni yang selanjutnya, mari kita hindari pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Kadang-kadang kita tahu bahwa sudah terjadi sebuah peristiwa. Nah, ketika kita ngobrol, mari kita tetap jaga hati, jaga mulut untuk tidak terlalu emosional, menginginkan atau mendapatkan informasi tentang sesuatu berita yang sensitif. Kadang-kadang ada orang ketika kita baru pertama kali ketemu, kita menunggu orang itu, ternyata orang itu tidak menyampaikan ceritanya, dia tidak menyampaikan isi hatinya.
Mari jadi pribadi yang sabar. Mungkin tidak saat itu dia akan menyampaikan ceritanya, karena ceritanya ini adalah cerita yang sensitif. Atau mungkin dia butuh waktu untuk mempercayai orang yang dia beritahu tentang ceritanya. Atau bisa jadi dia butuh waktu untuk nyaman, untuk kuat, untuk mampu menceritakan tentang hal yang sesungguhnya. Dan jika terjadi seseorang mampu menceritakan hal-hal yang sensitif di dalam kehidupannya tanpa kita minta, mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Pastikan kita bisa menjadi orang yang menerima berita itu dan kita bisa menyimpannya baik-baik, karena itu adalah sebuah kepercayaan. Lalu seni yang berikutnya, ketika dalam sebuah obrolan kan ada satu yang bicara, satu yang mendengar. Nah, seni yang berikutnya mendengar, tapi bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Karena mendengar dengan mendengarkan itu beda. Kalau mendengar mungkin sambil lalu saja, sementara kalau mendengarkan itu betul-betul menyimaknya. Hati-hati dalam hal ini karena ada begitu banyak konflik muncul, ada begitu banyak persoalan bisa saja terjadi ketika orang tidak mendengarkan informasi dengan utuh. Satu saat suami istri sedang menikmati makan siang nasi goreng bikinan Mbak yang bekerja di rumah mereka. Memang Mbak ini terampil memasak, terutama nasi gorengnya cukup terkenal enak. Sementara mereka menikmati makan siang sama-sama, satu suap, dua suap, suaminya mulai berkomentar, kok nasi goreng bikinan Mbak kali ini kurang enak ya? Menurut kamu bagaimana, Mam? Lalu si istrinya mulai mengunyah lagi satu kunyahan dan berkata, iya ya, kok rasanya gak seperti biasanya. Lalu suami istri berpikir, apanya ya yang membuat gak enak? Lalu suaminya berkata begini, oh mungkin waktu mbaknya masak nasi goreng itu karena kurang kol. Apa? Kamu merangkul mbak? Kamu main-main sama mbak? Dasar laki-laki. Itu komentarnya istrinya ketika mendengar kata-kata dari suaminya. Informasi yang ditangkap dengan begitu cepat membuatnya emosi. Mereka sempat bertengkar sesaat, lalu suaminya bilang begini, makanya toh kalau kita itu lagi ngobrol, jadilah orang yang bukan cuma sekedar mendengar, tapi jadilah pribadi yang mendengarkan. Aku tidak berkata kepadamu bahwa aku merangkul mbak, bukan seperti itu. Tapi masakan nasi goreng mbak siang hari ini kurang enak, mungkin karena kurang kol, bukan kurang gol. Paham kamu, Mam? Nah, mereka akhirnya tertawa terbahak-bahak sehingga suasana bisa mencair kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak konflik bisa saja terjadi karena kesalahpahaman dari satu di antara kita, karena kita tidak mau menjadi pribadi yang mendengarkan dengan utuh informasi yang kita terima. Selanjutnya, kita bisa belajar, mari kita pergunakan waktu itu dengan bijak. Di dalam kita ngobrol, mungkin lawan bicara kita dia adalah orang yang sibuk, orang yang banyak sekali kegiatan. Mari kita gunakan waktu dengan bijak. Kita juga ketika ketemu dengan anak-anak, durasi waktu yang kita gunakan juga jangan terlalu lama supaya anak-anak tidak menjadi bosan. Karena kalau mereka sudah mungkin di pertemuan pertama mereka sudah merasakan tidak suka, tidak menyenangkan, akan sulit kita mengadakan pertemuan dengan mereka berikutnya. Selanjutnya, jadilah pribadi yang mau belajar. Kenapa? Karena di dalam setiap perbincangan kita bisa jadi perbincangan yang bermutu. Bukan cuma obrolan yang tidak jelas, tapi bisa saja di dalam obrolan itu mengalir satu ungkapan-ungkapan isi hati dari lawan bicara kita, di mana di situ membutuhkan solusi. Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar? Karena ternyata Bapak Ibu, saya ketemu di dalam kenyataan di pelayanan ya Bapak Ibu, keengganan seseorang untuk menceritakan persoalannya, maaf dalam hal ini hamba Tuhan, karena ketika dia bercerita, solusinya itu hanya cuma berdoa saja atau mari kita serahkan persoalanmu kepada Tuhan, dia pasti menolong. Nggak salah sih solusi itu, nggak keliru sih jawaban itu, tapi dari seorang yang menyampaikan isi hatinya, dia berharap bahwa lewat obrolan mungkin ada solusi atau ada cara pandang yang bisa disampaikan sehingga dia bisa sedikit lega atau dia bisa menangkap pesan-pesan yang
mungkin dia tidak dapatkan ketika dia bergumul sendirian, dia bisa dapatkan ketika dia berbicara dengan orang lain. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi orang yang malas belajar, tapi mari jadi pribadi yang mau belajar, karena dunia mengobrol itu ternyata luas. Nah sekarang Bapak Ibu, apa sih manfaat dari mengobrol di tengah-tengah keluarga? Yang pertama, mengobrol itu bisa mempererat tali emosional di antara anggota keluarga. Kenapa? Karena ada begitu banyak kita kenal dengan anggota keluarga tapi kita tidak mengenal mereka. Jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sebab itu selagi masih tinggal bersama, selagi masih hidup bersama di dalam sebuah keluarga, mungkin belum ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka pergi keluar kota, keluar negeri dan seterusnya, mari manfaatkan waktu itu untuk bisa mengikat tali emosional dengan anggota keluarga kita masing-masing, supaya kita boleh mengenal mereka bisa merasakan kehangatan di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, manfaatnya adalah kesalahpahaman lebih bisa diminimalkan. Kenapa? Karena ada mungkin peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kadang-kadang ada orang yang mendengar peristiwa keluarga kita justru dari orang lain, bukan dari keluarga kita. Nah, kalau orang yang sudah terbangun ikatan emosionalnya, orang sudah terbangun dengan cara berkomunikasi yang terbuka, jujur di tengah-tengah keluarga, saya percaya keluarga akan menjadi tempat yang aman, keluarga akan menjadi tempat pertama untuk seseorang bisa menceritakan tentang persoalannya, sehingga kesalahpahaman bisa dapat diminimalkan. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih manfaatnya? Di dalam mengobrol di tengah-tengah keluarga, kita bisa merasakan turut sepenanggungan atau merasakan simpati di tengah-tengah keluarga kita. Keterbukaan itu penting sehingga ketika persoalan itu terjadi sejak dini, mungkin ada anggota keluarga kita yang lain yang bisa menolong, mungkin ada anggota keluarga lain yang bisa memberikan jalan keluar kepada saudara yang lain. Sungguh luar biasa ya manfaat mengobrol ini di tengah-tengah keluarga. Selanjutnya, melatih kedewasaan. Kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa di tengah-tengah keluarga ketika kita mengobrol bisa saja terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena kita punya cara pandang yang berbeda, cara merasa yang berbeda, cara mendengar yang berbeda. Itu adalah sesuatu hal yang wajar yang dialami ketika kita ngobrol. Tapi jangan pernah berhenti untuk mengobrol di tengah-tengah keluarga, karena perbedaan pendapat, konflik itu justru akan mendewasakan kita semuanya. Dan apa sih manfaat dari mengobrol di tengah-tengah keluarga berikutnya? Yaitu kenangan yang tidak terlupakan. Dalam sebuah acara pemberkatan nikah, saya terkesan sekali ketika mengikuti acara penghormatan orang tua. Di situ disampaikan oleh salah satu pengantin, dia mengatakan begini, bahwa hal yang paling sulit dilupakan kenangan di tengah-tengah keluarga adalah mengobrol bersama. Dia katakan, papa mama adalah sahabat terbaik dalam obrolanku, sahabat yang bisa dipercaya, sahabat yang selalu bisa memberikan solusi. Bapak Saudara, ternyata obrolan di tengah-tengah keluarga bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Selanjutnya yang terakhir, apa sih manfaat ngobrol di tengah-tengah keluarga? Ternyata mengobrol itu adalah menjadi warisan yang tersembunyi. Ada berapa banyak anak-anak merasa terberkati ketika dia mengobrol dengan orang tuanya, karena melalui mengobrol mereka dikuatkan, mereka dibuka wawasannya, dan mereka banyak sekali mendapatkan berkat dari dalamnya. Oleh sebab itu, ketika mereka ada di komunitas yang lain, satu saat mereka harus pergi di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah kampus, di pekerjaan maupun di perjalanan rumah tangganya nanti, obrolan di tengah-tengah keluarganya hari ini itu sangat membekas. Karena ternyata obrolan itu bisa mendatangkan solusi, obrolan itu bisa membuat yang rumit menjadi mudah. Mungkin kita tidak ketemu jalan keluar atas persoalan kita, tapi ketika kita obrolkan, kita menjadi menemukan jalan keluar atas persoalan kita. Jadi manfaat ngobrol itu sangat banyak sekali dan tentunya menguntungkan. Bapak Ibu, kita tadi sudah singgung sedikit di atas ya tentang ngomel. Ngomel adalah ungkapan yang disampaikan oleh seseorang yang lebih menceritakan tentang pribadinya, disampaikan dengan berulang kali, disertai dengan emosi, dan kadang-kadang orang di sekitarnya nggak memahami. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi bisa karena orang tersebut sedang mengalami depresi atau sedang
punya masalah dengan kesehatan jiwanya. Ketika orang sedang punya masalah dengan kesehatan jiwanya, mungkin dia harus menjadi orang yang sensitif, mudah terluka, mudah tersinggung. Makanya di dalam perbincangan dia kurang cocok karena dia lebih mendominasi dengan segala keluhan persoalan di dalam kehidupan pribadinya. Lalu kenapa orang ngomel? Yang kedua bisa jadi karena dia tidak memahami teknik berkomunikasi. Nah, kita tadi sudah belajar ya banyak hal tentang teknik berkomunikasi, dan saya berharap kita makin lebih baik lagi, makin berkualitas lagi di dalam obrolan kita. Dan yang ketiga, kenapa orang ngomel? Bisa jadi karena lapar. Orang dalam perut kosong, dia tidak mengolah makanan di dalam tubuhnya, maka gula darahnya akan menjadi turun. Dan ketika gula darah itu turun, itu akan mempengaruhi kerja otak, konsentrasi otak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita mau ngobrol, pastikan suasananya nyaman dan perut kita kenyang, supaya obrolan kita menjadi obrolan yang menyenangkan tanpa gangguan apapun. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar orang enggan berbicara dengan A, orang tidak mau berbicara dengan B, karena katanya kalau kita bicara sama si A, sama si B, nanti ujung akhirnya bertengkar. Nah, kita mau cari tahu apa penyebab orang enggan ngobrol dengan seseorang. Penyebab yang pertama bisa jadi karena lawan bicara seringkali tidak menyimak obrolan. Mungkin dia lebih asik dengan gadgetnya, dia lebih asik dengan HP-nya. Oleh sebab itu, mari hargai lawan bicara kita ketika mengobrol dengan cara meletakkan HP kita, ya, supaya obrolan kita benar-benar obrolan yang berkualitas dan kita memfokuskan seluruh kehidupan kita kepada lawan bicara kita. Kita menghargai kehadirannya. Yang kedua, yang diceritakan mungkin hanya tentang dirinya sendiri, sehingga bahan obrolan yang itu-itu saja membuat pendengar menjadi bosan. Hal inilah yang membuat orang menjadi malas ngobrol dengannya. Nah, apa sih Bapak Ibu Saudara yang juga membuat orang malas mengobrol? Karena tingkat pengetahuan seseorang yang itu-itu saja. Karena setiap kali ngobrol nggak ada sesuatu yang berbeda, nggak ada manfaatnya, terasa garing, nggak ada faedahnya, sehingga orang ini enggan untuk melakukan sebuah obrolan. Lalu kemudian kenapa orang malas mengobrol? Karena mungkin orang suka membicarakan orang lain, maka lawan bicara akan berpikir kalau hari ini dia membicarakan orang lain, jangan sampai nanti suatu hari dia membicarakan saya. Hati-hati dalam kita mengobrol, jangan sampai kita membicarakan kelemahan orang lain. Kemudian mungkin yang terjadi ada orang yang suka sekali memotong perbincangan, itu menjadi hobi, ya. Terlalu sering dia menyela pembicaraan. Nah, ini cukup mengganggu ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang dengan orang menyela pembicaraan konsentrasi kita menjadi buyar. Nah, selanjutnya apakah sih yang membuat orang menjadi malas ngobrol? Karena waktu yang tidak tepat dan lokasi tempat kita berbicara adalah tempat yang kurang nyaman. Nah, inilah beberapa hal yang kita bisa belajar pada saat malam hari ini tentang mengobrol. Ternyata seni mengobrol itu penting, manfaat ngobrol itu banyak sekali, dan banyak halangan-halangan yang bisa kita hindari supaya obrolan itu makin asik. Bagaimana dengan mengobrol kita di tengah-tengah keluarga hari-hari ini? Masihkah kita ngobrol atau sama sekali tidak? Saya percaya masing-masing kita yang paling tahu jawabannya. Ada sebuah iklan bagus dari Tes Sariwangi yang menceritakan seorang istri yang sedang pergi berbelanja. Dia mendapatkan pesan dari suaminya melalui HP. Isi pesannya bahwa suaminya menginginkan ngobrol dengan istrinya di tempat favorit. Lalu sang istri bertanya, berapa lama lagi kita akan ketemu? Sekitar 2 jam lagi. Sang istri menyelesaikan belanjaannya dan menuju ke tempat favorit. Demikian juga suaminya menyelesaikan pekerjaannya dan pergi ke tempat favorit. Begitu tunggu 2 jam lebih, istrinya tak kunjung datang, suaminya juga tak kunjung tiba. Dan sampai kapanpun keduanya tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena tempat favorit menurut pandangan istrinya adalah di tempat makan di mana mereka pacaran dulu, sementara tempat favorit menurut pandangan suaminya adalah di kamar tidur di rumah mereka sendiri. Akhirnya sang istri pulang, dan tentu kita semuanya tahu suasananya sangat tidak menyenangkan. Mereka sama-sama terdiam dan berbicara dalam batin mereka bahwa diri mereka yang benar dan orang lain yang salah. Dalam pembaringannya, kemudian sang istri mengambil keputusan untuk beranjak dari tempat tidurnya dan dia pergi ke dapur untuk membuat 2 cangkir teh.
satu untuk dirinya dan satu untuk suaminya. Dan ketika dia menyerahkan tah itu untuk suaminya, dia berkata, mari kita ngobrol. Nah, hasil dari keputusan istrinya untuk beranjak dari kenyamanannya, hasil keputusan dari istrinya untuk menjembatani suasana yang tidak nyaman dengan membuat teh, itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Hubungan mereka dipulihkan, hubungan mereka diperbaharui kembali. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang paling tahu alasan kenapa terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita hari-hari ini. Mari, kebahagiaan rumah tangga adalah bukan hadiah yang ditunggu, tapi ada hal yang harus kita perjuangkan, ada hal yang harus kita kerjakan. Namun di dalam semuanya, mari libatkan Tuhan beracara di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya ketika kasih Tuhan melawat keluarga kita, segala sesuatu yang menurut pandangan kita sulit, segala sesuatu yang menurut pandangan kita rumit, akan Tuhan buat menjadi mudah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang adalah kebenaran menuntun kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Dan ketika kami boleh melakukan firman-Mu yang adalah kebenaran, kami boleh merasakan berkat-berkat dari dalamnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjalanan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, komunikasi kami sedang diperhadapkan dengan persoalan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun nama alasan yang membuat komunikasi kami tidak lancar, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau yang akan menyelesaikannya buat kami. Engkau yang akan melawat rumah tangga kami dengan kasih-Mu, dan berikan pada setiap kami masing-masing anggota keluarga untuk mau berubah, untuk mau Engkau lawat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan yang adalah kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya, dan Engkau yang mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, Kami terima Tuhan. kuasa-Mu, Kami terima 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 kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah online KMDM bulan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Anissa Artika yang sudah berkenan melayani kita semua di ibadah online pada bulan November ini. Kami akan bacakan beberapa pengumuman, di antaranya adalah bagi jemaat yang belum bergabung dalam grup WA KMDM dapat menghubungi nomor pengurus yang tertera di bawah ini agar supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menerima informasi apabila ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan melalui wadah KMDM. Kemudian yang kedua, kami akan bacakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada bulan November. Tanggal 3 November, Ibu Nova. Tanggal 5 November, Ibu Nofta. 10 November, Saudari Liatcing. 11 November, Ibu Elizabeth. 11 November, Ibu Kristiani Dwi. 12 November, Bapak Yakub. 14 November, Ibu Herni. 15 November, Bapak Dasio. 16 November, Bapak Hernawan dan Bapak Yosef. 17 November, Ibu Kahala. Dan tanggal 18 November, Bapak Daniel Yoi. Kemudian ulang tahun pernikahan bulan November, tanggal 10 November Bapak Susamto dan Ibu Erna, tanggal 10 November Bapak Yakub dan Ibu Vida, dan tanggal 26 November Bapak Rama dan Ibu Ratna. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakannya. Semoga Tuhan memberkati perjalanan setiap langkah-langkah kehidupan baik pribadi maupun keluarga semakin berkenan, semakin indah di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami juga menyampaikan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan untuk membantu pelayanan KMDM khususnya dalam ibadah-ibadah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyampaikannya melalui rekening yang tertera berikut ini. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan pada bulan November ini. Kita akan kembali bertemu di ibadah bulan depan. Semoga
Bapak Ibu Saudara sekalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, rangkaian ibadah KMDN malam hari ini sudah selesai dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dari awal sampai dengan selesainya ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami semuanya yang mengikutinya, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai apa yang kami kerjakan dan Engkau pasti membuat berhasil dan beruntung apa yang kami kerjakan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya di pelayanan-pelayanan berikutnya, Tuhan yang mampukan setiap kami dan Engkau yang selalu mengurapi kami dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, dan pelayanan kami mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya berkat yang terbaik daripada sorga, berkat yang terbaik daripada bumi ini Engkau sudah berikan buat kami semuanya. Pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah selanjutnya dengan kesaksian bagaimana Tuhan dengan hebatnya menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami serukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kembali berkumpul, memenuhi panggilannya, siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, Melangkah bersama dalam kasih-Nya, kita saudara seiman dalam Tuhan. rasakan hadirat nyata, berkat anugerahnya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.